Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadisil qudsi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bi. Bapak Ibu dan anak-anakku yang dirahmati Allah. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Sehingga kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan yang berupa iman dan Islam yang senantiasa masih ditetapkan kepada diri kita. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembicaraan kita pada pertemuan yang lalu. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, Allah Subhanahu wa taala menempatkan puasa pada tempat yang teramat mulia, sehingga puasa ini digadang-gadang oleh Allah akan dapat mencetak umat yang bertakwa. Mengapa demikian? Karena memang puasa itu satu ibadah yang luar biasa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah tadi, yang telah saya bacakan, bahwa puasa adalah ibadah yang istimewa. Seluruh amal ibadah manusia itu untuk manusia itu sendiri, untuk hamba itu sendiri, kecuali puasa. Puasa adalah untukku, kata Allah, dan saya sendiri yang akan membalasnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, Bapak Ibu dan anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah, puasa ini mari kita gunakan sebagai pembuktian diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai insan yang memang benar-benar taat kepadanya. Betapa tidak? Karena puasa itu hanyalah kita sendiri yang tahu dan Allah Subhanahu wa taala. Coba anak-anak sekalian, bisa saja kalian ketika di hadapan orang tua kalian berkata, "Bapak, Ibu, saya puasa." Dan kalian bisa melindungi diri di hadapan orang tua kalian, tidak makan, tidak minum. Bisa jadi kalian berbuat hal tersebut misalnya dengan masuk kamar, berbohong pada orang tua, minum di dalam kamar dengan kamar yang tertutup. Orang tua tidak tahu. Tetapi ketahuilah,
bahwa Allah tetap mengetahui tentang puasa kalian. Mungkin pada saat berpuasa kalian masih berkata kotor, masih berbohong, masih berpikiran yang kotor, berpikiran yang negatif. Allah Maha Tahu. Maka puasa itu digadang-gadang oleh Allah akan dapat menciptakan insan atau hamba yang muttaqin. La'alakum tattaqun. Sebenarnya orang yang bertakwa itu sendiri yang bagaimana toh? Sehingga Allah benar-benar memberikan satu penghargaan, penghormatan yang luar biasa kepada orang yang bertakwa. Bahkan janji Allah akan membalas, menghargai, menghormati orang-orang yang bertakwa itu apa? Dengan surga yang luasnya langit dan bumi. Itu diperuntukkan kepada orang-orang yang bertakwa. Sebenarnya siapa orang yang bertakwa itu? Kalau kita cermati pengertian takwa itu sendiri, takwa adalah senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Maka setiap perilaku orang yang bertakwa pasti dipikir, apakah yang saya kerjakan ini merupakan larangan Allah atau bukan? Apakah yang saya kerjakan ini perintah Allah atau bukan? Pasti dipikir. Untuk itu orang yang bertakwa mesti berpikir setiap yang diucapkan, yang saya ucapkan ini akan berdampak buruk apa tidak, pasti dipikir. Yang saya ucapkan ini dilarang oleh Allah atau tidak, pasti dipikir, dipertimbangkan. Itu dari segi ucapan. Dari segi makanan, bagi orang yang bertakwa, sebelum makanan itu masuk ke dalam perutnya, dipikir, makanan yang saya makan ini halal apa haram? Saya dapat dari mana ini makanan? Baik halal dari segi sifatnya, dari cara mendapatkannya, atau mungkin bahkan halal dari zatnya itu sendiri, dipikir oleh orang yang bertakwa. Tidak wal kedua bal, ya, semuanya masuk tanpa dipertimbangkan tentang halal dan haramnya. Orang yang bertakwa mesti berpikir tentang tangannya yang diperbuat ini yang dilarang oleh Allah atau bukan. Itu tangan-tangan orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa pasti juga berpikir kemana kakinya melangkah. Melangkahkan kaki kemana? Dipikir, apakah itu diperintahkan oleh Allah atau yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata yang kita punya ini, bagi orang yang bertakwa, tidak asal melihat. Yang dilihatnya ini merupakan hal-hal yang dilarang oleh Allah atau bukan, dipertimbangkan oleh orang-orang yang bertakwa. Telinganya digunakan untuk mendengarkan
hal-hal yang dilarang oleh Allah atau yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, orang yang bertakwa akan senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, Allah memberikan iming-iming janji sebuah surga yang luasnya langit dan bumi diperuntukkan kepada orang yang bertakwa. Semoga puasa kita dapat menghantarkan kita menjadi orang yang bertakwa. Kita rancang, kita persiapkan sedini mungkin agar puasa kita ini benar-benar menghantarkan diri kita menjadi orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.